Anda dari mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Sembilan Perjuangan Karawang, Apoteker Jawa Barat, Motekar. Hari ini kita akan melaksanakan podcast yang membawa tema Eru Kefarmasian Rawan akan Kepentingan dengan narasumber Bapak Apoteker Dr. Handes Rahmat Santoso MSI MHKes selaku Sekretaris Bidang Regulasi, Advokasi dan Kerjasama PDIAI Jawa Barat. Halo Bapak. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bapak, hari ini kita akan melaksanakan podcast yang mungkin hangat diperbincangkan di dunia kefarmasian, yaitu tentang payung hukum kefarmasian nih Pak, tentang Eru Kefarmasian. Sebelumnya mungkin banyak yang belum kenal juga dengan Bapak, mungkin bisa diperkenalkan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apoteker Jawa Barat, Motekar. Bahwa kalau kita lihat perjalanan lini masa setiap orang tentunya akan berbeda-beda. Kalau saya pribadi, saya bergabung di organisasi yang dulu namanya Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia. Jadi sejak tahun 2000-an saya sudah mulai bergabung, ya. Mulai dari aktivitas sebagai anggota, kemudian naik menjadi sekretaris, kemudian menjadi wakil, dan akhirnya menjadi ketua, ya. Dulu namanya masih Bandung Raya. Jadi ISPI Bandung Raya. Kemudian seiring berjalannya waktu berubah menjadi Ikatan Apoteker Indonesia, ya. Jadi waktu itu Bandung Raya pecah karena ada pemekaran wilayah kota kabupaten. Dulu saya sempat di Bandung, kemudian menjadi ketua Kabupaten Bandung. Yang di Bandung dulu sempat sekretaris, wakil, sebagainya. Nah kemudian sering berjalannya waktu bergabung juga menjadi pengurus daerah di IAI Jawa Barat, ya. Dulu masih ISPI pun sudah bergabung, jadi di ISPI Kabupaten atau di Bandung Raya juga dengan di ISPI provinsi. Nah kemudian berubah menjadi IAI. Kami pun memiliki kepengurusan di dua kepengurusan di cabang dan di Jawa Barat, gitu. Dan saya pernah menjadi ketua bidang organisasi beberapa periode. Kemudian setelah itu sekarang berubah, ya, menjadi tim di RAK. Dulu sebelumnya jadi ketua bidang advokasi pernah, dan sekarang jadi sekretaris bidang RAK. Kemudian di tahun 5 atau 10 tahun yang lalu saya sudah mulai bergabung di pengurus besar IAI. Nah itu jadi di Himpunan Seminat Farmasi Masyarakat atau Hisparma. Itu sudah berapa periode, ya. Mungkin di tahun depan 2022 kita akan melakukan musyawarah nasional untuk regenerasi, karena sudah sekian tahun menjadi pengurus Hisparma. Itu yang di himpunan di organisasi, di profesi keapotekeran, ya. Belum lagi yang di asosiasi pelaku usaha dan sebagainya. Mungkin itu sekedar gambaran. Siap, luar biasa banget narasumber kita hari ini. Pengalaman organisasinya cukup luar biasa, apalagi bidang advokasi ini bidangnya yang harus bisa dipelajari juga oleh mahasiswa, gitu kan, karena mahasiswa agent of change secara tidak langsung harus bisa paham juga tentang advokasi, apalagi kajiannya. Baik, nah Pak, berbicara Eru Kefarmasian nih Pak, payung hukum yang sangat hangat banget dan juga sangat diidam-idamkan mungkin Pak sama seluruh insan farmasi, termasuk profesi juga. Kalau boleh tahu nih Pak, kalau dalam sejarah payung hukum kefarmasian itu dari kapan tuh Pak? Mungkin dari awalnya mungkin sampai lahirnya PP, gitu kan, PP 51. Sebelumnya itu apakah ada payung hukumnya juga atau langsung ke PP 51 tuh Pak? Oke, jadi kalau kita lihat sejarah, tentunya regulasi bidang kefarmasian ini kan sebetulnya sudah mulai diawali dengan di tahun 1949. Mungkin di sini belum ada yang lahir, termasuk saya juga belum lahir, ya. Dikenal dengan Undang-Undang Obat Keras dengan menggunakan bahasa Belanda yang cukup panjang, saya tidak akan perlu sebutkan. Dan tentunya ini salah satu pemantik untuk lahirnya regulasi berikutnya di bidang kefarmasian, ya. Karena zaman dulu komoditas atau perbekalan farmasi juga masih jumlahnya terbatas, jadi
nama undang-undangnya masih undang-undang obat keras gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu kan ada obat bebas, bebas terbatas dan sebagainya. Bahkan di era kekinian ada istilah obat kuasi, ada suplemen kesehatan, kemudian ada lagi obat yang berbasis biofarmasi atau bioteknologi, bahkan ada yang berbasis genomik dan sebagainya ya. Bahkan ada yang radiofarmasi dan sebagainya. Sehingga ini yang tentunya juga akan terus mewarnai dinamika payung hukum di bidang farmasi. Nah, kemudian lahir undang-undang kesehatan ya. Jadi kalau kita lihat di periode beberapa tahun yang lalu ada undang-undang kesehatan nomor 23 tahun 92 gitu. Kemudian itu disempurnakan dengan undang-undang 36 tahun 2009. Nah, undang-undang ini yang tentunya menjadi payung hukum di peraturan di bawahnya berdasarkan hierarki. Setelah undang-undang ada peraturan pemerintah maka lahirlah PP 51 tahun 2009 ya. Jadi itu lahir atas dasar Undang-Undang Kesehatan 36. Nah, sehingga itu yang tentunya kita bisa melihat ada tapi bukan lahir dari Undang-Undang 23 ya 23, tahun 92 sebagai payung hukumnya. Kemudian setelah lahir PP 51 selang 2 minggu kemudian baru lahir Undang-Undang 36 kalau begitu lini masanya atau milestone yang ada di regulasi kefarmasian. Tetapi secara normatif substantif kita memang belum memiliki undang-undang kefarmasian ya. Karena apa? Tenaga kesehatan lain tentunya yang menjadi leading sektornya kedokteran punya undang-undang kedokteran atau praktik kedokteran. Kemudian berikutnya ada undang-undang keperawatan ya. Dia tidak menggunakan kata praktek. Itu pun cukup panjang dinamika perjalanannya. Kemudian undang-undang kebidanan ya. Nah, jadi kalau di ranah tenaga kesehatan yang dekat dengan kita, dokter sudah punya, perawat sudah punya, bidan sudah punya, apoteker yang belum punya. Jadi sebenarnya keinginan untuk mendirikan payung hukum dalam bentuk undang-undang ini sudah sejak lama ini digadang-gadang ya. Mungkin di zaman Pak almarhum Haryanto dan Dito pun sudah ada ini ya keinginan ini, sehingga bagaimana keinginan ini bisa diwujudkan memang membutuhkan waktu. Nah, sehingga pada era di 2021 ini kan semakin mengemuka akan kepentingan dari lahirnya undang-undang kefarmasian gitu. Nah, itu yang kita lihat. Nah, namun seiring berjalannya waktu, undang-undang kefarmasian ini dipandang kalau hanya undang-undang kefarmasian saja tidaklah cukup seksi ya atau menjual, sehingga ditambahkan nomenklatur baru yaitu Kemandirian Farmasi Nasional. Sejalan dengan harapan dari RI1 Pak Presiden saat memberikan arahan di pertemuan ilmiah tahunan serta rapat kerja nasional IAI tahun 2019, beliau mengatakan bahwa pentingnya Kemandirian Farmasi Nasional. Sehingga dengan pandemi COVID ini kan semua berbicara ya, mulai dari akar rumput, mulai dari tukang beca, ojek online, masyarakat umum, awam sebagainya, hingga presiden pun membahas tentang bagaimana national competitiveness ini, khususnya dalam bidang accessibility, availability dan affordability, triple A. Jadi kalau masalah QSA dari dulu sudah selesai, quality, safety, efficacy ini sudah selesai, tapi yang big problemnya adalah triple A. Sehingga triple A ini mungkin cocok dengan naskah akademik dan rancangan undang-undang yang sudah dimasukkan ke Badan Legislasi DPR ya. Itu mungkin itu. Siap. Berarti perjuangan payung hukum kefarmasian ini cukup panjang berarti ya Pak. Sangat-sangat ya, perjuangan mungkin seperti bangsa negara kita sendiri gitu kan, perjuangan memerdekakan. Ya mungkin hari ini memperjuangkan payung hukum yang jelas gitu kan, yang lebih kuat, karena betul tadi secara hierarki perundang-undangan PP ada di bawah undang-undang gitu kan. Berarti kita menginginkan payung hukum yang sama kuat seperti profesi atau tenaga kesehatan yang lainnya. Nah, berbicara kepentingan nih Pak, menurut Bapak pribadi berbicara kepentingan ini, pandangan Bapak gimana tuh Pak perihal RUU kefarmasian ini? Oke, jadi kalau saya melihat bahwa segala sesuatunya harus berlandaskan regulasi ya. Artinya apa? Kita harus melihat
pembentukan peraturan perundang-undangan di Republik ini. Jadi sudah ada yang namanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, kemudian diperbaiki lagi dengan Undang-Undang 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang 15 Tahun 2019. Jadi itu yang harus kita pegang. Jadi bagaimana RUU Kefarmasian dan Kemandirian Farmasi Nasional ini harus mengacu ke minimal undang-undang terakhir, yaitu Undang-Undang 15 2019 tentang bagaimana membentuk undang-undang dengan menggunakan undang-undang, begitu ya. Iya, betul. Sehingga ini akan selalu terlibat 3 hal, yaitu norma hukum, berlaku keluar, dan bersifat luas, ya, artinya umum. Jadi RUU yang sedang digadang-gadang ini harus memenuhi 3 unsur tadi: norma hukum, berlaku keluar, dan bersifat luas. Dan ini sejalan dengan pemikiran dari Profesor Richard Susskind, bahwa beliau mengatakan the future of law, bahwa suatu saat regulasi ini akan sangat banyak. Tapi dari regulasi yang banyak ini tentunya masih ada regulasi yang dibutuhkan oleh komunitas di masing-masing bidangnya. Nah, termasuk di bidang kefarmasian kita membutuhkan undang-undang kefarmasian, ya, dan ditambahkan dengan Kemandirian Farmasi Nasional. Kemudian kita lihat elemen legal untuk sistem hukum, ada budaya hukum, ada substansi, dan ada struktur, ya. Sehingga ini pun harus dijadikan acuan saat menyusun undang-undang. Termasuk hukum modern, tadi pertanyaannya kepentingan. Jadi berbagai kepentingan yang dikemukakan dalam naskah akademik dan RUU Kefarmasian dan Kemandirian Farmasi Nasional, maka ini harus mencakup beberapa aspek. Yang pertama rasional, kemudian mudah berubah. Jadi kan dinamikanya sangat dalam. Nah, sehingga kenapa nomenklaturnya berubah dari undang-undang praktek kefarmasian menjadi undang kefarmasian, undang-undang kefarmasian ditambah lagi menjadi undang kefarmasian dan Kemandirian Farmasi Nasional. Sehingga ini kan memenuhi hukum modern tentang mudah berubah atau dinamis. Kemudian yang berikutnya saling menyerap. Jadi tidak bisa kita menutup telinga dan menutup mata. Jadi kita harus bisa menyerap aspirasi semua kepentingan stakeholder, pemangku kepentingan dengan lahirnya undang-undang tersebut. Kemudian yang berikutnya harus melembaga, ya. Itu yang penting. Dan yang tidak kalah penting adalah harus prosedural. Jadi step by stepnya atau one step ahead-nya harus dipenuhi. Kemudian tertulis dan terprediksi. Nah, kurang lebih itu 7 aspek dalam hukum modern yang saya katakan tadi, kepentingan yang harus dicatat, ya, atau dipegang. Dan kita harus melihat di dalam model legislasi Undang-Undang 12 2011 yang juga dijadikan patokan untuk Undang-Undang 15 tahun 2019, yaitu pengaturannya spesifik, kemudian pengaturannya lebih luas, dan pengaturannya komprehensif. Nah, sehingga di dalam RUU ini kita harus mengacu kepada Undang-Undang 15 tahun 2019 yang isinya kurang lebih ada 4 hal. Yang pertama adalah akan dibentuknya Pusat Legislasi Nasional. Jadi ini bukan lagi badan legislasi yang dibentuk oleh DPR sebagai alat kelengkapan DPR. Nah, ini jadi akan lahir namanya Badan Regulasi Nasional. Nah, ini apakah nanti RUU ini akan masuk juga ke Badan Regulasi Nasional setelah diketok palu oleh pemerintah? Kita akan lihat perjalanannya seiring dengan waktu, ya. Kemudian tadi ada 4 pokok di dalam Undang-Undang 15 2019. Yang pertama adalah dibentuknya Pusat Legislasi Nasional yang disebut dengan Badan Regulasi Nasional. Ini saya peroleh dari kantor Sekretariat Presiden, ya, nomenklaturnya katanya Badan Regulasi Nasional. Jadi kementerian terkait pun, Mensesnek pun mengamini dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, penetapan program legislasi nasional tahunan dilakukan sebelum rancangan undang-undang APBN diketok palu. Nah, sehingga harus ada kejelasan bahwa anggaran untuk membahas RUU Kefarmasian dan Kemandirian Farmasi Nasional itu harus sudah
elaborasi dalamnya. Jadi tidak lagi menggunakan anggaran-anggaran siluman yang berkeliaran dan sebagainya. Kan dulu kita sering mendengar untuk lahirnya undang-undang dibutuhkan sekian M, sekian M, sekian M. Nah, sekarang tidak bisa lagi. Jadi dikunci karena harus ketok palu dulu sehingga masuk di APBN. Jadi ini kewajiban negara untuk mengeluarkan anggarannya, gitu ya. Berikutnya yang ketiga, RUU pada masa kerja anggota DPR sebelumnya yang sempat dibahas dan belum tuntas bisa dilanjutkan kepada anggota DPR baru, ya. Jadi ada yang namanya estafeta atau rekonsiliasi penyelesaian RUU. Jadi tidak terkatung-katung. Contoh pada RUU KUHP ini kan tidak tuntas di masa sebelumnya. Jadi ini diharapkan di masa kini RUU KUHP itu berubah menjadi undang-undang, sudah diketok palu, harusnya begitu ya. Nah, ini kita mudah-mudahan tidak mengalami poin 3 ini. Jadi kita berharap pada masa kerja anggota DPR sekarang harusnya RUU ini selesai. Jadi sebelum 2024 tentunya ya, kita berharap bisa tuntas. Namun kalau nanti perkembangan mengatakan lain dan tidak tuntas, ini harus diselesaikan oleh anggota DPR berikutnya ya. Dan yang keempat, pemantauan dan peninjauan DPR atas undang-undang. Jadi 4 hal ini yang harus kita sebagai bagian dari organ yang terlibat di dalam pengawalan RUU kefarmasian dan Kemandirian Farmasi Nasional ini harusnya mengetahui tentang konstelasi hukum yang ada di Indonesia. Sehingga kepentingan ini pun harusnya kita ketahui. Kemudian ada satu hal lagi kaitan dengan ekosistem hukum yang ada di negara kita. Jadi bagaimana undang-undang itu lahir. Untuk tahun 2020 ada 13 undang-undang ya. Jadi produktivitasnya kalau kita lihat potret 5 tahunan 2015-2020 itu dinamika sekali ya. Tetapi di 2020 13 undang-undang lahir. Nah, kita tidak tahu 2021 akan berapa lahir ya. Kemudian peraturan pemerintah tahun 2020 terselesaikan 81 dan peraturan presiden tahun 2020 ada 102. Nah, kita berharap undang-undang kefarmasian dan Kemandirian Farmasi Nasional ini bisa selesai di 2022 gitu ya. Sehingga ini kan kita akan bisa melihat potret produktivitas dari pemerintah, DPR dan lain sebagainya, khususnya DPR ya, dalam melahirkan regulasi setingkat undang-undang. Kita berharap jumlahnya senantiasa ajak gitu ya, tidak fluktuatif drastis dari 13 tahun 2020 kemudian turun menjadi 3 di tahun 2021 ya, karena pandemi. Sebetulnya tidak bisa, karena 2020 pun pandemi produktivitasnya masih cukup tinggi, yaitu 13. Jadi ini salah satu ekosistem di dalam melihat hukum, sistem hukum yang ada di Indonesia dimaknai undang-undang. Itu siap, berarti ini pedoman tentang hukum luar biasa ya, dalam bentuk undang-undang, tidak bisa seperti membuat makanan mungkin Pak, yang bisa langsung jadi gitu kan. Pasti perlu dengan pemikiran yang matang, kajian yang lebih matang lagi, dan semoga payung hukum kefarmasian segera disahkan dan tidak dikasih harapan palsu lagi gitu Pak oleh nasional gitu, oleh DPR. Karena menurut saya kawan-kawan insan farmasi termasuk apoteker pasti sedikit ada rasa kecemburuan akan profesi lain gitu kan, yang sedang hari ini juga mengajukan regulasi-regulasinya yang sangat mudah mungkin. Sedangkan kita hari ini masih terus berjuang. Mungkin para apoteker berjuang jalur apotekernya, jalur atasnya gitu kan. Mungkin kami mahasiswanya mungkin juga pergerakannya jalur jalanan gitu Pak, untuk menekannya atas dan bawah sama-sama menekan kita untuk menyegerakan yang namanya RUU kefarmasian tadi. Gitu Pak. Nah, terus pandangan Bapak perihal kemarin nih Pak yang 2020 kan sempat kita masuk lagi ke prolegnas, namun bukan prioritas seperti yang 2019. Itu sebenarnya ada kekurangan apa Pak sampai dikembalikan atau sampai di PHP-kan lagi gitu Pak oleh pihak DPR? Ya, jadi kalau saya tidak melihat ada istilahnya di PHP dan lain sebagainya, itu mungkin persepsi dari masing-masing pihak. Itu sah-sah saja ya, mau memandang DPR kinerjanya begini begitu dan sebagainya, DPR pusat dan sebagainya. Nah, kalau saya kembali ke tadi,
pembentukan undang-undang atas dasar undang-undang itu saja. Jadi, nah bagaimana permasalahan supaya RUU ini masuk ke Prolegnas 2022. Nah, jadi jangan nanti sudah dikunci undang-undang APBN-nya, ya, karena RUU kan harus terus diperbaiki APBN tadi ya. Nah, kemudian baru kita memasukkan. Nah, ini kan jadi terlambat. Nah, kalau sekarang dengan konsep yang lebih terstruktur, masif dan terencana, ya mudah-mudahan harapan dari pelajaran tahun-tahun sebelumnya ini ya tentunya harusnya bisa dijadikan hikmah ya. Jadi kita tidak masuk ke lubang yang sama dengan tadi pertanyaannya kok jadi kita tidak masuk lagi di dalam Prolegnas 2022. Nah, sekarang bagaimana strateginya? Nah, tentunya strateginya kita harus mencermati 4 hal tadi ya. Betul. Jadi kalau pemerintah sudah membentuk badan regulasi nasional, ya kita harus segera merapat ke badan tersebut ya. Nah, jadi sejak sekarang sudah bisa membaca siapa kira-kira orang yang akan duduk di situ dan sebagainya. Jadi kira-kira strategi pendekatannya, approach-nya seperti apa. Jadi harusnya 2 jalur, ke badan legislasi di tingkat DPR sebagai alat kelengkapan DPR juga kita melakukan pendekatan, approach, tapi juga ke badan regulasi nasional atau disebut dengan pusat legislasi nasional. Ya, itu kan nanti ada pimpinannya setingkat kepala itu ya. Jadi ini kan seperti Badan POM ya, jadi kan sejajar dengan kementerian, jadi nanti akan sama, dia akan langsung bertanggung jawab kepada presiden. Jadi itu mungkin strategi yang kita perlu upayakan. Dan yang berikutnya memang selagi kita menghadapi penyelesaian tahun 2021 ini, harusnya kita bisa menyerap berbagai aspirasi dari pemangku kepentingan ya tentang draft RUU Kefarmasian dan Kemandirian Farmasi Nasional. Ya, jadi ini yang harusnya kita mendapatkan masukan dari asosiasi pelaku usaha, dari gabungan perusahaan jamu Indonesia, dari gabungan perusahaan farmasi nasional Indonesia, kemudian dari asosiasi pelaku usaha kosmetik, ada Perkosmi, ada PPAK, ada Koskemindo dan sebagainya, itu kan harus kita serap. Kemudian dari gabungan pengusaha alat kesehatan laboratorium. Nah, kemudian dari asosiasi pelaku usaha lainnya yang sangat banyak di Indonesia ya. Contohnya ada Pekerti, jadi Persatuan Perusahaan Peralatan Kesehatan Rumah Tangga. Itu kan asosiasinya harus kita undang, kemudian kita mendapatkan masukan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Nah, Jawa Barat sudah memulai ini pendekatan dengan YLKI. Jadi minggu lalu saya ikut, apa saja harapan dari YLKI. Memang waktu itu bukan ketua YLKI-nya, bukan Pak Tulus Abadi yang bicara, tapi timnya, dan saya rasa juga sudah cukup memberikan insight bagi penyempurnaan dari draft RUU Kefarmasian dan Kemandirian Farmasi Nasional. Saya rasa itu salah satu strategi yang kita bisa lakukan, dan program dari pengurus pusat AI pun sudah baik ya. Jadi seminggu 2 kali kita bertemu di tim ad hoc ini. Jadi tim ad hoc RU ini terbagi nanti ke subtim ya. Ada subtim praktek kefarmasian, ada subtim kemandirian farmasi nasional, ada subtim pendidikan kefarmasian, dan ada lagi ketenagaan kalau tidak salah ya, atau 3 subtim, saya lupa. Nah, itu kan sudah rutin membahas sehingga akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau sekarang kan sudah lebih intens. Anda bisa bayangkan Selasa, Kamis itu rutin membahas ini. Dan ini melihat juga konstelasi beberapa regulasi yang sudah lebih dulu berdiri di Indonesia ini. Kan tidak bisa RUU ini memaksakan segala sesuatunya yang pijakannya sudah lebih dulu ada gitu ya. Nah, tidak bisa kita menafikan aturan itu dianggap tidak ada ya, tidak bisa. Contoh gini ya, banyak yang mengusulkan tentang penggolongan obat ini dilebur total gitu. Tidak berlaku lagi ada obat bebas terbatas, obat keras gitu ya. Nah, pengennya itu obat itu hanya 2, prescription only dan non prescription only. Nah, itu oke, siapapun boleh mengajukan itu, termasuk
ada yang mengajukan obat itu cukup dibagi dua, yaitu obat yang lulus uji klinis dan obat yang lulus uji preklinis. Ya itu sah-sah saja ya. Tadi contoh penggolongan ada 2 streamline, yang satu mengatakan cukup uji preklinis dan uji klinis golongannya, satu lagi mengusulkan golongan prescription only dan non prescription only. Ya. Mari kita lihat di rancangan undang-undang pengawasan obat dan makanan yang sudah masuk ke prolegnas sebelumnya, betul? Nah, tidak bisa mereka sudah lari dulu, pengelolaan obat sudah ada di sana, kok kita mau merubah tatanan yang sudah ada. Dan undang-undang WASPOM ini kalau nanti sudah diketok palu di tahun ini akan jadi aspek yang harusnya juga kita elaborasi dalam menyusun RUU ini, betul ya? Betul. Kan tidak bisa kita lepas, oh ini kita menutup mata tidak berlaku itu. Ya inilah hal-hal begini. Jadi artinya apa? Kita harus melihat ada beberapa landasan tadi ya, ada landasan yuridis, ada yang landasan filosofis, dan ada landasan sosiologis. Nah, dalam mengusulkan RUU tadi termasuk pasal-pasalnya dan naskah akademik, kita harus melihat 3 landasan tersebut. Ya, itu. Berarti sangat intens hari ini. Betul. Dan sangat luar biasa tim-tim yang berada dalam perancangan mungkin ya Pak, rancangan undang-undang kefarmasian kali ini yang ada di IAI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan para tim-tim ini diberikan kesehatan. Amin. Untuk terus bisa mengkaji demi payung hukum kefarmasian yang kita idam-idamkan gitu Pak. Ya. Karena payung hukum ini sangat luar biasa banget gitu Pak, kepentingannya sangat-sangat. Jadi berbicara kepentingan, pasti semua punya kepentingan. Ya. Dan semoga kepentingan yang kita bawa hari ini bukan kepentingan pribadi, namun kepentingan bersama untuk masa depan farmasi selanjutnya. Ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Tadi kan Bapak berbicara landasan tentang pembentukan rancangan undang-undang. Nah, itu bagaimana dan apa saja Pak, kalau boleh tahu nih Pak? Oke, makasih Mas Tegar. Jadi tadi kita sudah bicara tentang undang-undang yang digunakan untuk pembentukan undang-undang. Kemudian tadi juga kita sudah melihat ada 4 hal aspek penting di Undang-Undang 15 2019. Nah, selanjutnya kita bisa melihat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis ya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga kita selalu menggarisbawahi pentingnya landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Nah, kita kupas satu persatu. Apa itu landasan filosofis? Yaitu peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan ya, serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu patokan yang pertama yang kita harus pegang kuat-kuat, landasan filosofis. Berikutnya landasan sosiologis, yaitu peraturan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan ini menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Berikutnya yang ketiga adalah landasan yuridis. Peraturan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dari rasa keadilan masyarakat. Ya. Sehingga 3 landasan berpijak ini, filosofis, sosiologis dan yuridis, mau tidak mau, suka tidak suka, harus menjadi cantolan bagi siapapun yang terlibat di tim RUU kefarmasian dan kemandirian farmasi nasional, atau berbagai pihak yang memberikan masukan, usulan, pasal demi pasal, kata demi kata, kalimat demi kalimat ya, pada pasal, pada ayat dan sebagainya, tetap tidak bisa lepas dari 3 landasan tersebut. Ya, jadi tidak bisa karena euforia sesaat, karena kita profesi apoteker, kita ingin menang sendiri, tidak bisa. Karena kita bagian dari seperti potongan pasal ya, dalam ekosistem masyarakat modern. Tadi hukum modern mengatakan bahwa kita bagian dari. Jadi untuk saling melengkapi. Kemudian
kita lanjutkan. Landasan pembentukan undang-undang yang ideal, ya. Yang pertama, kalau kita lihat tadi, yaitu dari penjelasan pasal 5 huruf D, ya, Undang-Undang 12 2011 dan lampiran 1 Undang-Undang 12 tahun 2011. Yang ini tentunya juga akan selalu terbawa kepada Undang-Undang 15 2019. Dan tidak kalah menariknya adalah landasan keberlakuan peraturan perundang-undangan. Tadi ya, ada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Nah, yang yuridis ini lebih ditekankan kembali berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, ya. Ada kewenangan. Berikutnya, keharusan adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, keharusan mengikuti cara-cara atau prosedur tertentu, ya. Jadi kita harus mengikuti bisnis prosesnya, ya. Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya, ya. Tentunya kita sudah memahami ada hierarki peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang 15 2019, Undang-Undang 11 2011 dan Undang-Undang 10 2004 ini kan lahir atas dasar Undang-Undang Dasar, ya, dan lain sebagainya tadi. Kemudian kita lanjutkan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini di pasal 5, yaitu kejelasan tujuan, kedua kelembagaan, ketiga kesesuaian, kemudian yang keempat dapat dilaksanakan, yang kelima kedayagunaan dan kehasilgunaan, yang keenam kejelasan rumusan, dan yang ketujuh keterbukaan. Sehingga 7 aspek ini bagi siapapun, ya, termasuk mahasiswa sebagai agent of change yang punya critical thinking yang sangat tinggi, harus melihat ini 7 aspek ini dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi saat kita mengusulkan apapun juga, kita harus berpikir dengan jernih, kepala dingin, dan kita melihat konteks hukum yang lebih luas yang ada di Indonesia ini secara khusus dan secara umum yang ada di dunia ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Siap Bapak, ini landasannya luar biasa, benar-benar harus kita pelajari dan kita harus tekuni sekali agar nanti ketika kita mengajukan pasal-pasal, mungkin memberikan critical thinking kita, tidak asal mengajukan gitu. Kita harus bisa tahu landasan-landasannya apa saja. Karena tadi mungkin yang Bapak bilang, semua juga ada landasannya, semua ada pedomannya, agar tidak salah jalan dan agar sempurna juga yang kita berikan. Mungkin dari saya sekian, mungkin dari Bapak ada closing statement, Pak. Oke, terima kasih. Closing statement dari saya, mahasiswa sebagai agent of change, dan sekarang sudah sejalan dengan kebijakan dari Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa MBKM harus diimplementasikan. Jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, bagaimana dalam konsep MBKM aspek mengkritisi RUU Kefarmasian dan Kemandirian Farmasi Nasional ini bisa dijadikan sebuah program nyata, bagaimana peranan calon pemimpin bangsa, di mana mahasiswa program studi sarjana farmasi Universitas Perjuangan Kerawang untuk bisa memberikan gagasannya agar konsep-konsep yang diajukan tadi sejalan dengan apa yang sudah diinformasikan dari awal serta akhir ini dalam podcast hari ini. Agar apa? Agar apa yang kita hasilkan nanti memang betul ini hasil dari sebuah ide, gagasan, dan masukan berbagai pihak, sehingga tidak lagi mengatakan bahwa itu hanya sebagian kecil saja yang terlibat. Tadi saya sudah katakan di awal, bagian seluruh elemen kepentingan, pemangku kepentingan harus dilibatkan di dalam penyusunan RUU Kefarmasian dan Kemandirian Farmasi Nasional, sekalipun itu mahasiswa program studi sarjana farmasi, ya, termasuk nanti mahasiswa program studi profesi apoteker, mahasiswa program studi diploma farmasi, karena
semua akan masuk ke sana karena di dalam RU ini kan juga diatur tentang bagaimana pendidikan kefarmasian gitu ya. Jadi tidak lagi hanya bicara praktek kefarmasian, ada juga ada juga pendidikan kefarmasian, bukan hanya bicara kemandirian farmasi nasional, tapi juga banyak hal yang harusnya kita bisa lihat, termasuk ketenagaan kefarmasian ya, atau sumber daya manusia kefarmasian yang tentunya itu juga kita bisa lihat bahwa di dalam hidup ini hanya satu. Jadi gunakanlah kesempatan untuk kita memiliki value ya, bahwa kita diajarkan siapapun individu harusnya memiliki kebermanfaatan. Nah, kembali lagi pada diri kita, pertanyakan diri kita masing-masing, apa yang sudah kita berikan, kebermanfaatan apa yang kita sudah berikan kepada bangsa ini ya. Melalui apa? Melalui ilmu yang saya sudah miliki. Jadi mahasiswa sekarang, mahasiswa BPK sudah memasuki program pendidikan sarjananya. Mudah-mudahan semua bisa selesai tepat waktu, sehingga diharapkan tahun 2022 dan 2023 dan seterusnya bisa mulai berkiprah langsung di masyarakat ya. Dimensi perjalanan farmasian begitu luasnya, mulai dari pengadaan, produksi, distribusi, dan pelayanan. Nah, ini 4 pilar lahan praktek farmasian ini harusnya bisa dimasuki, dan di setiap pilar tadi, tentunya di setiap dimensi sana kefarmasian tadi, keberadaan kita dirasakan manfaatnya, menggenapkan bukan mengganjilkan. Itu closing statement dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam perjuangan. Salam perjuangan. Terima kasih Bapak atas closing statement yang luar biasa. Semoga kita selaku mahasiswa bisa terus berjalan dengan idealisme mahasiswanya, tidak ditunggangi oleh kepentingan manapun, tapi untuk mengedepankan kepentingan profesi kita lebih baik ke depannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, apoteker Jawa Barat, Motekar.